Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar bersama Bulia. Sekarang kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah: perhatikanlah gambar berikut ini. Edo, Siti, dan Beni sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Dongeng yang dibacakan yaitu berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Pengarangnya Aesop. Inilah ceritanya. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus. Di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah satu pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Itulah ceritanya. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Sikap yang baik yaitu manusia harus menjaga kelestarian tumbuhan dan hewan langka, tidak menebang dan membakar hutan demi kepentingan pribadi. Ceritakanlah pesan yang terkandung pada dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon. Pesan yang terkandung pada dongeng adalah belajar selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Setelah membaca dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Kita simak dialog di bawah ini yuk. Beni, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Ayah Beni, berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Beni, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ayah Beni, ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Ayah Beni, iya. Kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Ibu Beni, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Beni, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Ayah Beni, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan.
Kita memberi makan dan minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Setelah membaca dialog di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Untuk apa kata terima kasih diucapkan? Kata terima kasih diucapkan sebagai rasa syukur. 2. Apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Kita akan merasakan bahagia dan hidup kita akan menjadi berkah. Nah, sekarang tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Ini ditulis berdasarkan pengalaman kalian ya teman-teman. Bentuk lain dari sikap syukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar atau meliukan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Nah, lakukanlah kombinasi gerakan memutar dan meliuk seperti pada gambar berikut ini. Pertama, badan berdiri tegak. Kedua, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Ketiga, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. 4. Badan kembali berdiri tegak. 5. Rentangkan kedua tangan ke depan. 6. Putarlah badan ke arah bawah. 7. Putarlah badan ke kanan bawah. 8. Putarlah badan ke kiri bawah. 9. Liukan badan ke atas atau melintangkan badan. Nah, itu dia pembelajaran kita kali ini. Sekian dan sampai jumpa pada video selanjutnya.